الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان الإنسان جن من من الدهر الدهر لم لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Nanti bakal minum air yang paling jernih, paling nikmat, paling mahal. Mata air yang bernama Gafur, yang hanya diminum oleh hamba-hamba Allah yang VVIP, punya privilege. Hamba-hamba Allah yang mendapatkan prioritas. Mereka akan minum dari Gafur itu. Dan hamba-hamba Allah ini punya kebiasaan apa? Kebiasaannya ini. Satu, menepati janji. Apalagi kalau sudah nazar, mereka tepati. Dua, mereka punya rasa takut pada Allah. Mereka takut akan hari kiamat yang azabnya itu merajalela. Terus yang ketiga, amalan yang hamba-hamba Allah yang priority ini, yang nanti punya akses masuk, bisa menikmati air yang amat segar, nikmat itu, suka berbagi makanan. Nah, tiga amalan ini, satu, memenuhi nadar, janji. Yang kedua, rasa takut pada hari kiamat, takut akan azab Allah. Yang ketiga, berbagi makanan. Tiga amalan ini akan membuat wajah kinclong. Nanti ayah bunda bakal ketemu tuh nanti di ayat 10, ayat 11, insya Allah nanti hari Senin. Kalau Allah mudahkan kita. Jadi kalau pengen wajahnya kinclong, nggak usah sering-sering ke salon. Nah ini tiga inner beauty yang langsung diajarin sama Allah. Apa tuh? Memenuhi janji. Biasanya kalau kita udah janji, apalagi nadar, kalau nggak dipenuhin sama orang aja kita kagak enak. Katanya mau datang, kagak datang loh. Wah, langsung kita bisa bikin alasan yang waktu bikin alasan aja temen kita bakal tahu muka kita udah kagak enak dilihat. Jadi kalau ngeles saja muka langsung kagak enak. Jadi biasakan tepati janji, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Yang kedua, punya rasa takut sama Allah tentang hari hisab. Maknanya jangan persulit hidup kita. Ayah bunda, mahkamah manusia aja pasti akan membuat wajah kita kerut.
stres berat mahkamah manusia. Apalagi mahkamah Allah. Wah, itu. Karena itu kalau kita jagain hidup kita tidak pernah melanggar hak Allah, hak manusia, tidak ada kezaliman yang kita lakukan, maka insya Allah nanti beres. Jadi hisapnya gampang. Dan ketiga, bagi-bagi makanan. Bagi-bagi makanan kepada siapa? Kepada orang yang susah, anak yatim, orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Dan melakukan itu jangan pakai pamrih. Nggak usah pakai di foto-foto kalau uang sendiri. Kecuali kalau perlu diaudit uang orang, misalnya. Atau uang yayasan. Nah, perlu. Tapi kalau uang sendiri nggak usah pakai foto-foto. Juga nggak usah nungguin terima kasih. Tiga tuh amalan ya bunda. Tadabur yang cukup kali segini ya. Gimana Oma? Terusin apa jangan? Lanjut. Belum, Bob. Terusin. Terus Terus. lanjut Bob. Iya, soalnya kali aja ayah bunda mungkin capek kali. Ada yang jadi petugas KPPS kemarin aman-aman tapi ya. Ya Apa saya kayaknya pada aman. ikutan apa enggak Dek gitu. Tilia jadi panitia Ustaz. Iya makanya capek. Jadi sekarang di sebelah sambil baring aja, maaf Ustaz. Siap. Baik ayah bunda, satu nazar. Nazar tuh nggak perlu dilakukan kalau hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang ikhlas melakukan karena Allah, nggak perlu dilakukan nazar. Karena kata Rasulullah, nazar itu muncul dari rasa bakhil, kepelitan. Kalau anak saya ntar lulus ujian, saya mau sedekah. Nggak usah pakai syarat, mendingan sedekah aja, ntar insya Allah dibantu tuh anaknya lulus ujian. Itu. Tapi kalau nadar terucap, wajib dipenuhi. Ya, wajib dipenuhi. Nanti kalau ada nadar janji ya kepada Allah tidak dipenuhi, maka harus bayar kafarat. Kafarat nadar itu apa? Kafarat nadar itu nanti cari PR sama ya bunda. Kalau misalnya ini, maka saya akan melakukan ini. Jadi, apalagi kalau bentuknya sudah nazar. Saya nazar. Saya nazar. Kalau menyebutkan nazar, aduh, sudah pasti nazar. Dan nanti PR buat ayah bunda. Pelajari tentang nazar. Nazar itu kalau ada tiga cara. Kafarat nazar, menebus nazar. Kalau nggak dibayar, nggak dipenuhin, maka caranya bagi makan, memberi pakaian, membebaskan budak. Bagi makan berapa orang? Ah, cari. Memberi makan berapa orang? Cari. Jadi nazar. Dan lebih baik lakukan nggak usah pakai nazar. Ketaatan tuh nggak perlu pakai nazar. Dan ayah bunda, kalau nazar tuh berbagi makan, kafaratnya dan disebutin amalan hamba-hamba Allah yang nanti bakal happy banget. Itu mereka adalah suka bagi makan. Kepada siapa? Kepada miskin, yatim, pada orang-orang tawanan. Ayah bunda nanti bakal belajar tentang rasa bersyukur. Yang kita makan tuh rupanya amat berharga buat orang-orang yang lapar. Apalagi orang yang punya. Kadang-kadang kita suka ngomong, bosen lah makan ayam terus. Ada orang yang makannya cuma pakai aking. Apa yang kita makan tuh, itu sesungguhnya ditambah-tambahkan sama orang yang susah. Maka caranya supaya kalian tuh makin bahagia, coba bagi makan.
Bahkan kata Rasulullah kalau masak sayur banyakin kuahnya. Lihat nih bahwa ekonomi nggak banyak, tapi Rasulullah mengajarkan untuk berbagi. Kalau bisa pakai lauknya lauk. Nah, kuahnya banyakin, bagi sama orang. Dan Uspo pernah lihat orang-orang kampung makan, kerja bakti, dan Masya Allah, kemarin ada longsor, dan kemudian Uspo perhatikan tuh, makan dulu Pak, kata mereka. Iya, silakan, silakan. Dan mereka tebang daun-daun pisang, mereka sebarin, masak nasi liwet, dan kemudian pakai sambal, dan lebih asiknya lagi, ikan asin. Ah, itu mereka habis kerja bakti, jadi kayaknya lapar banget, makan ikan asin doang. Dan kadang-kadang ikan asin tuh, ayah bunda, kalau ada pembandingnya, ada ikan asin, ada ayam, ada daging, ada macam-macam, nggak dicolek tuh ikan asin sama kita. Tapi Masya Allah, kalau bagi orang yang lapar, orang yang ekonomi segitu-gitu aja, ngeliatin aja bahagia. Jadi, Uzo pengen ngasih tahu kepada ayah bunda, bagi makan. Bagi makan sama sama orang-orang. Apalagi kalau bagi makanannya yang kita sukain. Yang suka makan pizza, coba poin pizza. Yang suka makan spaghetti, bagiin spaghetti. Kepada siapa? Kepada orang miskin, yatim, dan kawanan. Dan sebaik-baiknya Islam, kata Rasulullah. Ayyul Islam khair. Kualitas Islam apa ya Rasul yang paling bagus? Jawaban Rasul dua. Ditanya kualitas Islam apa yang paling bagus? Jawaban Rasul dua. Ifsa'us salam wa it'amut ta'am. Bar salam dan bagi makan. Jadi kalau mau pengen nunjukin indahnya Islam, tebar salam dan bagi makanan. Saya ngerenung kenapa bagi makanan itu kualitas Islam terbaik. Karena ya bunda, kalau kita bagi makanan sama orang, itu cara yang paling gampang untuk ajak mereka untuk sholat. Cara yang paling gampang untuk mereka mau ngaji. Cara yang paling gampang mereka jadi orang soleh. Bagi makan. Bagi makanan. Dan Masya Allah, kalau kita bagi makanan terus orang-orang pada sholat, maka selagi saripat makanan itu ada dalam tubuhnya, dia sholat, dia ruku, dia sujud, dia doa, dia baca Al-Quran, pahalanya nyampe terus ke kita. Oh pantas, itu kualitas Islam yang paling keren. Nah karena itu ya bunda, ini ada amalan yang keren diajarin sama Allah Subhanahu Wa Taala bagi makanan, bagi makanan. Jumat berkah biasanya tuh. Orang Indonesia suka menyiapkan Jumat berkah dan keren tuh. Jadi biasakan bikin kegiatan kayak begitu kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada orang-orang tahanan. Umi Maya sama Umi Deti itu rajin ngajarin Al-Quran ke lapas. Nggak tahu nih, ntar di Bogor, mudah-mudahan Umi Deti masih bisa bisa juga. Nah, di lapas-lapas Bogor. Ayah bunda, saran saya, kalau pengen, nanti suatu saat ikut sama Umi Deti ke lapas. Ngajarin Quran, bawain makanan. Waduh, Umi Deti itu sama Umi Maya kalau ke lapas udah paling paling cantik dah, paling solehah dikerumunin di lapas Pondok Bambu. Tapi Usbok nggak berani lagi ke sana. Karena dikerumunin cewek semua, mana cakep-cakep lagi. Jadi dah dikasih Umi Deti aja amalannya. Jadi sekali Usbok ngajar, terus pada nuntut, sering-sering dong kesini Usbok. Bisa aja mereka melihat Usbok ganteng begitu.
Maka kemudian saya bilang sama Mami Maya, sanggup nggak ngajarin? Siap katanya. Dan rupanya Alhamdulillah, Mami Maya dibantu Umi Dedi. Dan itulah, nanti, itu perkenalan saya pertama kali sama Angie di dalam, Angelina Sonda. Dan terus tuh, jadi orang-orang di lapas tuh pada belajar Al-Quran. Dan rupanya hataman Quran, diajarin Al-Waqiah ada kelar, hafal Ar-Rahman ada kelar, terus ketagihan, dan viral deh. Jadi Masya Allah. Jadi, uh, orang-orang yang model begitu tuh, ayah bunda, orang miskin, nanti suatu saat ada di antara mereka jadi orang kaya. Kalau mereka ingat tuh, dulu waktu saya lapar dikasih makan, maka dia nggak bakal lupa. Anak yatim yang kelaparan terus dikasih makan, ntar kalau dia jadi orang, dia nggak bakal lupa. Dan juga demikian, tawanan. Nanti kalau mereka udah lepas dari kurungannya, nggak bakal lupa. Jadi, nah kalau kepada mereka, mereka aja ini mereka nggak bakal lupa, itu, nah insya Allah, Allah juga nggak bakal lupa. Kalau kita sudah berbagi makanan sama mereka. Nah ini amalan-amalan ini, lihat nih, 3 amalan nih, udah dikerjain apa belum? Dikasih tahu sama Allah bocoran, memenuhi janji. Janji itu bagi seorang muslim nggak boleh dilanggar. Orang munafik tuh, ciri-ciri orang munafik adalah kalau janji mereka ingkari. Wa idza wa'ada akhlaf. Mukmin nggak boleh. Muslimah nggak boleh. Terus yang kedua, mereka takut akan hisab Allah. Hisab Allah di hari nanti bakal susah gitu. Nah karena itu tidak boleh menzalimi orang lain. Nggak boleh menzalimi hak-hak Allah. Jadi jagain supaya apa nanti di sananya nggak repot kita. Dan ketiga, happy untuk berbagi. Bagi makanan. Sering-sering. Kepada siapa? Kepada orang miskin, anak yatim, dan apa namanya, kepada tawanan. Dan Osbo pernah sampaikan dulu, ada seorang dirjen pajak sama pasukannya bingung nyari kami. Kenapa? Karena target pajaknya belum nyampe, besok mau dipanggil ke istana. Ayah bunda pasti tahu tuh, saya udah pernah cerita mungkin udah berapa kali. Karena dadakan, besok mau dipanggil istana, mereka bingung. Mereka kontak untuk mengunjungi anak-anak yatim di panti. Waktu itu kau ini belum ada. Jadi Usbop masih muda banget. Jadi Usbop masih bantu-bantu ada sebuah pesantren panti yatim di Cipayung, Jakarta Timur. Karena mereka dadakan datang, kita juga bingung. Nah, mukanya dirjen sama semua pasukannya puyeng. Dan Masya Allah, dari maghrib itu kita baca zikir, yasin, tahlil, segala macam. Dan kemudian Pak Dirjen bilang, tolong doain ya, mudah-mudahan target pajak terlampaui. Anak-anak kecil maka gak tahu yatim itu target pajak itu apaan. Terus bapak juga gak ngerti target pajak itu apa. Tapi kita yang mimpin, kita doa segala macam. Kita doa ya Allah, kabulkan hajatnya Pak Dirjen untuk target pajak terlampaui. Anak yatim kagak ngerti, amin, amin. Dia sambil ketawa-tawa, sambil bercanda, amin, amin itu. Tapi Masya Allah, karena nggak ada persiapan, mereka cuma bawa itu burger, suap nggak sebut mereknya. Harganya waktu itu paling cuma 10.000 perak doang satu. Begitu dibagi, itu anak-anak ngeliatin burger tuh, Masya Allah. Dan mereka makan, begitu mereka makan, mereka berketawa, senyum tuh. Dan mungkin waktu mereka senyum, bahagia, dapat burger itu, mungkin Allah juga bahagia. Dan kita ngeliat dengan jelas tuh. Ada staf yang bisikin Pak Dirjen, tadi mukanya kerut, stres, besok dipanggil ke istana. Tiba-tiba dia berdiri, diambil, minta mikir lagi.
Dia ngomong gini, anak-anak, Pak Ustadz, makasih ya doanya. Barusan saya dilaporin sama staf nih, semua kanwil pajak sudah setorkan laporan dan alhamdulillah target pajak sudah terlampau dan nilainya ribuan triliun. Masya Allah, cuma bergerak 10.000. Jadi kadang-kadang tuh otak kita nih nggak ada pinter-pinter. Tangan kaki kita nggak ada kerja, nggak bisa kerja. Semuanya la haula wala quwata illa billah. Dan terlalu banyak orang-orang yang bersaksi tentang kadang-kadang pertolongan Allah hadir lewat doanya orang miskin, doanya yatim, doanya orang-orang yang terzolimi, tawanan-tawanan yang Masya Allah. Kalau kita menghibur mereka yang ada pada titik terendah, miskin, yatim, terus tawanan, jauh dari rumahnya, jauh dari keluarganya. Kalau mereka doain kita, Masya Allah. Nah, karena itu, nih, happy untuk berbagi. Lakukan 3 hal itu, ya Bunda. Insya Allah. Ya Bunda bakal termasuk hamba Allah yang nanti bakal bisa mengakses surganya minum dari mata air bernama kafur. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.